kalau mau sembuh gimana sih Bun? Ini banyak banget yang ngechat aku. Bunda, aku itu udah makan banyak tapi masih lemas-lemas gitu. Itu tanda-tanda mau sembuh nggak sih? Di sini aku bakal bahas ya, apa aja sih yang kita alami kalau misalnya kita udah mau sembuh. Dan yang kedua, aku juga bakal bahas hal-hal yang menghambat kita sulit sembuh. Jadi kalian wajib banget simak video ini agar semangat ya untuk penyembuhan dan juga mengetahui, oh ternyata ini nih yang membuat saya sulit sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, di sini aku ingin mengingatkan, ini sudah masuki musim hujan. Di Jakarta itu hujan setiap pagi, kalau nggak sore hari. Ini aku baru pulang kerja. Tadi itu kehujanan, tapi masih gerimis kecil, jadi aku nggak sampai pakai jas hujan ya. Aku itu buru-buru, ya Allah, nyampe rumah baru hujan. Alhamdulillah nyampe rumah langsung hujan gede ya. Jadi ini buat kita harus waspada, harus menjaga kesehatan ya, selalu sedia jas hujan atau payung, terutama yang naik kendaraan roda 2 ataupun naik kendaraan umum. Wajib banget ya bawa jas hujan atau payung, selain juga bawa cemilan-cemilan kayak roti, biskuit-biskuit yang aman buat pejuang asam lambung, karena kita itu bawaannya gampang lapar dan juga gampang masuk angin. Kemudian juga jangan lupa bawa jaket ya, dan juga aku sarankan selalu membawa minyak aromaterapi ya, kutus-kutus ataupun minyak telon ya, minyak kayu putih bebas ya. Kalau aku biasanya bawa minyak kayu putih ataupun fresh care, itu aman sama aku, Kohira dan juga kutus-kutus. Itu sih yang selalu aku bawa, alhamdulillahnya, biar terus terjaga ya. Dan tentunya juga jangan lupa selalu sedia air putih hangat ya di tas kita. Aku tuh selalu bawa termos yang hangat gitu loh. Jadi kalau misalnya aku lagi di perjalanan capek ataupun mungkin berhenti hujannya karena terlalu kencang atau terlalu deras hujannya, aku berhenti mampir dan sambil minum ya. Semoga kalian juga selalu sehat ya, dan buat yang masih berjuang tetap semangat, yakin pasti sembuh, bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas terkait ya ciri-ciri asam lambung mau sembuh itu kayak gimana sih ya. Sebenarnya ini udah videonya sebelumnya udah pernah aku bahas, tapi karena akhir-akhir ini banyak banget yang nanya ya, yang ngechat aku, Bunda aku itu udah nggak ada sensasi, udah enak makan, cuman aku masih lemas. Kira-kira itu udah ciri-ciri penyembuhan belum? Jadi banyak banget pertanyaan juga ya dari Instagram, dari YouTube, dari sosmed aku yang lainnya juga. Dan buat kalian nih yang pengen ikutin TikTok aku juga di sana sering live, yang mau interaksi langsung bisa ngikutin auto follow TikTok aku nolawaod21, Instagram aku noladarhum_waod. Untuk snack video juga ada ya di nolawaod. Jadi kalian bisa follow ya. Aku tuh ada beberapa sosmed. Kemudian untuk Facebook juga ada Adeva dan Bunda ya. Oke, langsung aja di video kali ini aku bakal bahas ciri-ciri asam lambung kalau udah mau sembuh ya, ataupun udah terbebas dari asam lambung. Nah, yang pertama itu kita tidak ada lagi sensasi heartburn ya, atau nggak akan ada lagi kayak naik ke esofagus. Biasanya kan sensasi panas di dada, di tenggorokan, itu nggak ada lagi. Jadi mulai nyaman, kita bisa menjalankan hari-hari kita dengan nyaman tanpa adanya sensasi-sensasi tersebut ya. Biasanya kan dikit-dikit nih asam lambung naik, mengganjal lagi tenggorokan, nggak enak lagi rasanya, asam lagi. Jadi itu semuanya akan kembali normal. Kemudian yang kedua itu kita bisa menelan ya dengan lancar. Nah, jadi pada saat aku berjuang melawan asam lambung itu teman-teman, kadang nelan aja suka kayak nggak plong gitu ya. Nelan aja kayak gimana gitu ya. Kalian pernah nggak sih ngalamin itu? Kalau aku tuh dulu sering banget, mau nelan aja kadang susah banget, kadang sampai kayak gini dulu baru nelan, sampai 3 kali baru kadang bisa menelan ya. Apalagi kalau misalnya lagi di jalan nih, tiba-tiba kayak keselak gitu ya, mau nelan aja kadang susah. Itu nanti bakalan hilang. Kemudian selanjutnya kita itu nggak akan ada sensasi mual. Biasanya kan perut kita pada saat bangun pagi itu kayak mual, nyeri. Itu nanti bakal hilang, nggak ada lagi sensasi-sensasi yang mengganggu, dan nggak akan ada lagi yang mengganjal di tenggorokan, dikit-dikit mual, dikit-dikit enak. Itu nanti bakalan hilang dengan sendirinya kalau misalnya asam lambung kita udah mulai membaik. Biasanya juga sendawanya itu nggak plong, sendawa pada saat bangun tidur itu kadang langsung oe gitu ya, kayak mual gitu. Itu nanti bakalan hilang. Kemudian selanjutnya kita akan bisa makan lebih
menikmati lagi. Tadinya kan kita tuh mau makan apa aja, aduh takut deh, parno ya. Hari ini aku makan apa lagi ya? Aku tuh takut banget, takut kambuh. Aku kadang malas makan ya. Dulu tuh aku malas makan, kenapa? Karena kadang makan nggak makan itu sensasinya sama aja, diisi salah nggak diisi salah, jadi serba salah ya. Makanya kalau misalnya kita udah sehat nih, udah sembuh dan nggak ada sensasi-sensasi, kita udah bisa makan normal, mau makan apa aja. Kadang aduh pengen nambah, tapi kita harus hati-hati ya, jangan sampai meleng. Kalau misalnya mentang-mentang udah enak makan, jadi apa aja masuk ke perut, itu jangan. Karena asam lambung GERD and SID itu bisa kambuh kapan aja, apalagi masih tahap-tahap pemulihan ya, atau penyembuhan. Harus tetap diperhatikan porsinya, menu-menunya juga harus diperhatikan. Nah kemudian selanjutnya kita tidurnya itu lebih nyenyak ya. Biasanya kan tadinya kita tuh dikit-dikit terbangun ya, tengah malam itu kadang asam lambung naik, kadang mual, kadang perutnya tiba-tiba perih, kadang terbangun mimpi buruk. Jadi pejuang asam lambung GERD apalagi yang ada anxiety itu tiba-tiba kadang kaget ya, tertidur kaget kayak gitu, aduh mimpi buruk. Aku tuh dulu sering ya, apalagi kalau misalnya lagi dengerin kabar apa-apa, itu pikiran aku tuh susah banget dialihkan dengan hal-hal yang positif. Di pikiran aku tuh fokusnya ke hal-hal yang negatif itu. Jadi kalau misalnya kita udah sembuh, itu nanti bakalan kita cuekin, gak ada lagi pikiran-pikiran yang negatif muncul di sini. Tidurnya juga mulai nyenyak. Tadinya kan dikit-dikit bangun ya, aduh asam lambung naik lagi, harus minum lagi, dikit-dikit lapar lagi. Itu nanti gak bakalan ada lagi sensasi-sensasi itu. Selanjutnya kita bisa beraktivitas lagi ya, beraktivitas normal. Jadi nih biasanya kita itu aktivitas seharian bawaannya capek, lemas banget. Jadi kalau misalnya kita udah merasa enakan, udah merasa baikan, aktivitas itu nanti bakalan lancar. Gak ada lagi nih biasanya ya, aku tuh kalau dulu baru nyampe kantor udah nguap-nguap, udah lemas, udah capek, bawaannya pengen tidur. Padahal kan baru jam 9 biasanya ya. Tiba-tiba aduh kok lemas banget, badan kayak habis lari 10 kilo, itu nggak ada lagi. Jadi kita akan terbebas, bisa menjalani hari-hari kita dengan normal tanpa adanya penyakit atau sensasi-sensasi. Kalau aku nih ya, pada saat awal-awal sembuh, aku tuh wah enak banget ya. Kadang udah mau jam 3 aja, ih kok cepat banget gitu ya. Padahal tadinya itu Masya Allah banget, lihat jam mulu, aduh lama banget sih jam pulang karena pengen istirahat ya. Jadi kayak gitu ya, sensasi-sensasi itu bakalan hilang, lenyap, nggak akan ada lagi yang nyolek-nyolek. Mau dengar kabar apa-apa aja udah dibawa santai aja. Aku tuh dulu, kalaupun misalnya ya masih nyolek-nyolek sensasi anxiety-nya, kalau ada dengar kabar apa aja ya udah aku fokus kerja aja, abaikan aja ya. Anggap aja itu hanya sekilas info doang, tapi jangan dibawa di hati, jadi dibawa di pikiran juga, karena nanti itu juga bakal mengganggu ya, mengganggu aktivitas kita kalau misalnya kita belum bisa cuek dengan masalah itu ya, ataupun kita masih terus-terusan aduh baperan, apa-apa dipikirin. Jadi kalau bisa ya bebasin aja. Jadi itu adalah ciri-ciri kalau kita udah mau sembuh, udah enak makan, udah bisa tidur nyenyak, kemudian udah bisa aktivitas normal, nggak ada lagi sensasi heartburn, mual-mual, itu nggak ada lagi, sensasi peri-peri juga udah nggak ada. Nah berapa lama sih Bun kita sembuh dari asam lambung ya? Kalau misalnya kita udah berobat, kira-kira bisa langsung sembuh nggak? Minum obat hari ini besok langsung sembuh. Jadi kalau kita sembuh itu tergantung dari kondisi masing-masing orang ya, dan tergantung juga dari pola hidup. Jadi teman-teman jangan salah, asam lambung yang udah membaik bertahun-tahun juga bisa kambuh kalau misalnya pola hidup kita berantakan atau nggak teratur ya. Misalnya makan pedas setiap hari, minum kopi setiap hari, begadang sambil ngerokok, itu nanti bakalan kambuh-kambuhan lagi. Jadi teman-teman, yang menghambat kita sulit sembuh itu adalah yang pertama dari faktor stres. Dari faktor stres itu adalah ternyata pemicu utama ya, karena ada beberapa orang yang udah aku tanya, kenapa sih kamu lama banget penyembuhannya? Ternyata karena pikirannya susah dikontrol. Jadi kita harus berdamai dengan sensasi dan bisa menjalani hari-hari kita dengan ya normal aja, meskipun ada sensasi nyolek-nyolek, abaikan, cuekin aja ya. Lama-lama juga sembuh. Aku juga kadang kayak gitu ya. Ntar juga sembuh, ntar juga hilang. Yang penting kita terapkan pola makannya. Jadi dari faktor pikiran yang pertama, yang kedua itu adalah dari pola makan ya. Pola makan waktunya biasa diundur, dan juga biasanya kita makan makanan pantangan. Aku tuh suka banget cabai, aku tuh nggak bisa makan kalau nggak ada cabai, itu salah.
Jadi kalian harus biasakan, karena kalau misalnya kita makan berlebihan itu cabai nggak baik juga. Meskipun orang sehat, kalau makan berlebihan itu nggak baik. Pasti dia bakal ngalamin sakit perut, pasti dia bakal ngalamin diare, pasti dia bakal ngalamin hatinya, nggak enak banget. Teman-teman aku nih banyak yang sembuh, yang sehat, tapi makan cabainya berlebihan ya. Lama-lama mereka bolak-balik ke toilet karena diare, karena makannya berlebihan cabainya. Jadi kita nggak boleh makan yang cabai dulu ya, nggak boleh berlebihan. Soda, kafein, ngerokok, minum alkohol itu kalau bisa jangan. Itu bisa menghambat penyembuhan kita. Ya. Kemudian selain itu juga kita selalu kecapean. Jadi meskipun kerjaan kita udah banyak nih seharian, tapi tetap aja pulang kerja langsung nyuci, langsung ngepel. Istirahat dulu ya, sayang ya sama badan kalian. Kasihan udah capek seharian kerja. Misalnya udah capek seharian ngurus anak, nggak ada capeknya habis masak, lanjut misalnya bikin apa. Jadi istirahat, kasih waktu istirahat ya buat kalian, buat jadwal. Nah kemudian selanjutnya ya, yang menghambat kita juga adalah kita tuh nggak mau minum obat. Biasanya nih udah berobat ke dokter mahal-mahal, tapi nggak mau diminum, kan sayang banget. Padahal kan dokter tahu apa kondisi kita. Kok kita nggak mau minum obat? Alasannya apa? Aku itu takut bun, takut minum obat, takut ketergantungan, takut nanti larinya ke ginjal dan lain sebagainya. Itu kan sesuai resep dokter teman-teman. Dokter juga nggak serta-merta memberikan obat-obatan sembarangan. Dokter itu akan berikan obat sesuai dengan kondisi kita. Dokter itu punya ilmu, dia itu ahli menangani penyakit, makanya ya dia dokter. Kalau misalnya dikasihkan obat sembarangan ya wajar dong kita takut. Dan pemulihan asam lambung itu harus tuntas ya. Kata dokter itu 8 minggu atau maksimal 10 minggu. Jadi kalau teman-teman nih udah dikasih obat-obatan, jangan dianggurin aja. Jangan hanya disimpan ya di lemari, udah penuh satu lemari, udah penuh lacinya dengan obat-obatan, gak mau diminum karena takut. Kalau misalnya takut minum obat, mau sembuh nggak? Ya, jadi minumlah obatnya teman-teman. Karena kalau nggak diminum itu percuma. Mau bolak-balik ke dokter, mau semahal apapun obatnya, tapi kalau hanya ditumpuk aja, itu nggak bakalan sembuh. Ya, jadi harus konsumsi obat. Kemudian yang selanjutnya yang menghambat kita juga itu malas olahraga. Udah makan yang banyak, langsung tidur. Jadi dia nggak mau gerak. Jadi kalau kita itu kan habis makan duduk dulu ya, ngobrol. Biasanya aku tuh jalan-jalan dulu beberapa langkah agar makanan itu turun ya. Jadi nggak ngap, nggak begah-begah gitu. Biasanya itu kalau aduh ngantuk banget nih habis makan, langsung tidur. Itu yang bisa memicu naiknya asam lambung. Jadi perhatikan ya teman-teman, sayangi diri kalian. Kalau dikasih obat ya, udah diserang sama dokter, hindari ini ya, minum obat ini ya diminum dong. Karena dokter itu kan memberikan resep sesuai dengan kondisi kita. Seperti itu ya. Jadi itu adalah penyebab kita sulit sembuh atau yang menghambat kita sulit sembuh, dan ciri-ciri asam lambung kalau misalnya udah mau sembuh. Karena kemarin tuh banyak yang nanya, Bunda aku tuh udah makan banyak, udah enak banget makan, tapi masih lemas. Jadi kalau misalnya masih lemas, itu proses ya, itu semuanya akan hilang kalau misalnya kita tetap terapkan 3P-nya ya. Dan juga aku sarankan kalau yang masih lemas-lemas ini minum vitamin. Kita juga butuh vitamin, asupan, apalagi selama berjuang melawan asam lambung kan makanannya biasanya hanya nasi putih, sayur-sayuran bening. Kita juga butuh minuman yang bergizi, berkalsium, bernutrisi. Jadi kalau misalnya kalian masih parnoan dengan makanan-makanan, minumlah vitamin yang aman ya, seperti vitamin B kompleks, B komsi, neurobion, atau bisa konsumsi yang vitamin D agar kita juga nggak lemas-lemas dan sering berolahraga ya, berjemur di panas matahari. Kalau misalnya masih kebas ya, itu biasanya peredaran darah kita nggak lancar teman-teman. Atau juga mungkin kita kurang tensi, biasanya lemas banget ya, bawaannya tidur, tensinya rendah, ataupun gula darahnya atau HB-nya rendah. Jadi harus dicek juga ya teman-teman ya. Saran aku seperti itu. Dan buat kalian yang sudah bertanya ciri-ciri asam lambung sembuh dan yang menghambat kita sulit sembuh itu ya, semoga bermanfaat share aku kali ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adifa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.